Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma amla' qulubana bil hikmati wal iman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim media yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, dibukakan pintu hati untuk belajar, setelah belajar beramal, setelah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Fakir Abdul Somad yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tadabbur surah Al-Fatihah. Pembahasan pertama tentang namanya. Namanya disebut dengan Al-Fatihah. Artinya pembuka. Karena ketika Al-Quran dibuka, dialah yang pembuka di awal. Al-Fatihah. Dia disebut dengan Al-Fatihah karena kalau dibaca membukakan pintu hati, membukakan pintu rezeki, membukakan pintu segala yang terkunci, yang tertutup. Al-Fatihah. Nama lainnya disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi kalau induk kita adalah Hawa yang berasal dari Adam, bersatu dalam silaturahim, maka induknya adalah Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya kitab-kitab suci, suhuf-suhuf itu kalau mau tahu ringkasannya itu ada di pada Al-Fatihah. Itulah isi dari segala yang ada di dalam kitab-kitab suci. Maka dia disebut sebagai rangkuman. Kalau kita beli buku 500 halaman buku, ada preface di belakang. Kalau tulisan disertasi 600 halaman, ada abstrak di depan. Maka itulah dia isi kesimpulan. Maka kesimpulannya dari semua itu ada pada Al-Fatihah. Disebut dengan Ummul Quran. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u 7. Al-Mathani yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Karena dia diulang pada subuh 2 kali, pada zuhur 4 kali, pada asar 4 kali, pada maghrib 3 kali, pada isya 4 kali. 17 kali sehari semalam. Maka disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Itu tentang namanya. Yang kedua tentang keutamaannya. Tidak ada surat yang diturunkan sebelumnya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam suhuf seperti keutamaan surat Al-Fatihah. Karena dia merangkum kalimat yang ringkas, singkat, padat, dijabarkan merangkum semua aspek. Aspek hukumnya ada, aspek akidahnya ada, aspek fikihnya ada, aspek sejarahnya ada, aspek doanya ada. Nah, jadi singkat, padat, bermakna. Ini tentang keutamaannya. Dia dipakai sebagai tawassul dalam berdoa. Ala hazihi niyah, untuk niat ini Al-Fatihah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takullah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah antara kita dengan Allah. Wasilah yang paling bagus adalah amal soleh. Amal soleh yang paling bagus adalah membaca Al-Fatihah. Berkat bacaan Al-Fatihah ini murahkanlah rezeki kami. Berkat membaca Al-Fatihah ini jadikanlah anak kami soleh solehah. Berkat membaca Al-Fatihah ini bukakan pintu hati kami. Ada seorang diminta mendoakan orang gila pada zaman Nabi SAW. Lalu dia mengulang bacaan Al-Fatihah. Ditahannya air liurnya. Dia mengulang bacaan Al-Fatihah. Lalu dia hembuskan kepada orang gila itu. Diberikan Allah kesembuhan. Mustajabnya Al-Fatihah. Di samping keikhlasan orangnya, kehebatan Al-Fatihahnya, dan pengaruh Al-Fatihah pada air. Al-Fatihah dibaca berpengaruh kepada air liur. Al-Fatihah dibaca berpengaruh kepada air yang diminum. Ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan ke surat Al-Fatihah kepada air, diminumkan.
dimandikan, dibacakan surat Al-Fatihah ke telapak tangan, dihembuskan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Sholawat mau tidur malam, ditiupkan ke telapak tangan, dihembuskan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Kalau ada orang yang sakit, kita bacakan, kita tiupkan. Riwayat tentang membacakan Al-Fatihah ke air dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Amalan salaf. Riwayat bacaan Al-Fatihah diulang-ulang lalu berpengaruh kepada air liur, itu dilakukan oleh sahabat Nabi dalam hadis yang sahih. Tak disebutkan nama sahabatnya. Itu tentang fadilah, keutamaan. Pembahasan yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i ayat yang pertama, mazhab Hanafi ayat yang pertama, mazhab Hambali ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Itulah mengapa setelah Bismillahirrahmanirrahim maka dia ini mushaf tahajud, maka besar. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama, nomor 1. Tapi kalau mushafnya Maroko itu mazhabnya Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor 1-nya. Karena nomor 1 ayat pertama dalam mazhab Maliki adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi cara ngitungnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tetap juga 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i membaca basmalahnya itu dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tentang basmalah. Namanya basmalah. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Maksudnya kita disuruh melakukan segala aktivitas kita ini atas nama Allah. Orang kaya kalau dia mengucapkan Bismillah, hilang kekayaan dirinya. Yang kaya bukan saya, yang kaya Allah. Orang miskin kalau dia mengucapkan Bismillah, hilang susah hatinya. Aku miskin, tapi ada Allah bersamaku yang maha kaya. Kaifa akunu faqiran wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku miskin sedangkan aku hamba Dia yang maha kaya. Orang yang mau putus asa, kalau dia ucapkan Bismillah, hilang putus asanya. Orang yang terlalu bersemangat ketika dia katakan Bismillah, hilang takbur sombongnya. Semua perbuatan yang diawali dengan Bismillah menjadi ibadah. Tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Makan, Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berhubungan kelamin, menyebut nama Allah. Mau tidur malam, menyebut nama Allah. Mau masuk ke toilet, ke WC, tempat najis, busuk, menyebut nama Allah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka semua aktivitas yang tidak kita anggap sebagai ibadah, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan jihad, aktivitas sehari-hari, ke kantor, membesarkan anak, menyuapkan makan, memasak, Bismillah, 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 Bismillah. Pembahasan yang keempat, Ar-Rahman. Ar-Rahman diambil dari kata rahmah. Rahmah artinya kasih sayang.
Rahman, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Yang minum khamar, kenapa dia tidak mati sekarang? Karena dia masih dapat kasih sayang Allah. Yang musyrik dapat kasih sayang Allah. Yang kafir dapat kasih sayang Allah. Hewan, binatang, serangga, semua yang melata dapat. Kenapa? Ar-Rahman. Pembahasan yang keempat, Ar-Rahman. Pembahasan yang kelima, Ar-Rahim. Rahman dengan Rahim asalnya sama-sama rahmah. Akar katanya sama-sama 3 huruf. Ra, ha, mim. Rahima. Rahima yarhamu rahmatan rahimun marhumun. Orang yang mendapat rahmat marhum. Maka kita selalu menyebut al-marhum. Atau rahimahullah. Atau Allah yarham. Di Malaysia selalu dipakai Allah yarham. Kalau menyebut nama ulama selalu disebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Itu tradisi saja. Kalau ada orang hidup kita katakan rahimakumullah, tidak salah, baik, rahmat. Kita mau masuk masjid minta rahmat Allah. Allah maftahli abwaaba rahmatik. Malaikat selama kita masjid mendoakan kita rahmat. Allah maghfirlahu warhamhu. Ketika bertemu yang kita mintakan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika kita duduk antara 2 sujud minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Kenapa orang yang tidak beribadah rezekinya lancar? Kenapa orang yang kafir masih hidup? Rahman. Tapi ada yang hanya untuk orang beriman saja. Rahim. Makanya kata Ghafur tidak pernah disandingkan dengan Rahman. Tapi selalunya berpadan dengan Rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Ghafurur rahim. Pengampun. Kepada siapa? Rahim, orang beriman. Ghafurur rahima. Menghapuskan dosa. Dosa siapa? Orang beriman. Di awal Al-Quran tidak disebut Bismillahil Azizil Jabbar. Dengan nama Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Tidak. Tapi yang ditampakkan adalah Bismillahirrahman. Allah tidak ingin kita ketakutan. Allah ingin kita berharap rahmatan. Dan kita diutus Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang berzina, minum khamar, mabuk, mencuri, membunuh, putus asa. Begitu dia buka Al-Quran, Bismillahirrahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasih, sayang, sama saja. Kasih ya kasih, sayang, sayang, kasih, sayang. Tapi dalam tafsir Rahman semua dapat. Macam orang punya ternak ayam, dia ambil beras pagi, dia serakkan. Ayam jahat, ayam baik dapat semua. Tapi kalau Rahim, itu yang dapat hanya yang baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji. Kita sholat dipuji orang. Tidak pun dipuji orang, merasa terpuji. Perbuatan setan adalah bagaimana orang tidak beramal. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan taubat, jangan taubat, jangan hijrah, jangan ngaji. Kalau dia gagal pada langkah mencegah orang untuk ngaji, dia masuk ke step yang kedua. Orang yang ngaji itu merasa terpuji. Abdul Somad dipuji, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad, LCD, SA, PhD, Profesor, Kiai Haji. Maka alhamdulillah, segala puja-puji lillah, hanya milik Allah. Kalau engkau dipuji orang, itu hanyalah pinjaman. Kalau engkau dipuji orang, itu hanyalah secuil pujian yang dititipkan Allah. Kalau kau dipuji orang bukan karena kau hebat, tapi karena Allah menutupi aib-aibmu. Maka alhamdulillah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan pujian milik dia saja. Maka pujian-pujian hanya milik Allah. Raja-raja ketika dia dipuji, dia akan mengatakan alhamdulillah. Orang kaya ketika dia dipuji, dia katakan alhamdulillah, pujian ini bukan punya saya, punya Allah. Ustadz ketika dipuji, hafalannya hebat, ayatnya lancar, suaranya bagus, dia katakan alhamdulillah, bukan untukku pujian. Pujian itu milik Allah. Pembahasan ketujuh, Rabb. Ketika kita katakan Rabb, maka di situ terkandung tiga makna. Ya Rabb, engkau menciptakan aku. Ya Rabb, engkau mengatur hidupku. Ya Rabb, engkau memberi aku rezeki. Orang yang galau, dililit utang, jodoh tertunda, kehidupan sulit. Ya Rabb. Tak terlalu banyak ngomong, karena tak bisa lagi berkata-kata. Ya Rabb, engkau yang mencipta aku, engkau yang memberi aku rezeki, engkau yang mengatur hidupku. Ya Rabb. Alhamdulillahi Rabb. Rububiyah. Alhamdulillahi Rabb. Pembahasan ke-8. Al-alamin. Semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil mu'minin. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil muslimin. Tidak. Alhamdulillahi Rabbin nasi ajma'in. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Semesta alam. Apa itu yang dimaksud dengan alamin? Masih Allah. Semua yang selain Allah, ciptaan Allah. Jangan sampai tidak bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, mana abid, mana ma'bud. Khalik Allah, makhluk masih Allah. Semua yang selain Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Pembahasan ke-9. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa diulang 2 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. At-tikrar li taukid kaedahnya. Pengulangan itu mengandung makna penekanan. Saya besok datang, saya besok datang, saya besok datang. Maksudnya saya amat sangat pasti datang, insya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pembahasan ke-10. Maliki. Pemilik. Penguasa. Kalau dibaca panjang pakai qiraat Hafs, Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dibaca mengikut qiraat Warsh, Maliki Yaumiddin. Malik artinya raja. Al-Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz. Al-Malik raja, penguasa. Malik pemilik. Dialah pemilik. Malik. Yang membuat kekecewaan adalah rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin dalam kekecewaan. Maka orang yang mengerti hakikat Al-Fatihah, hilang kepemilikannya. Semua milik Allah. Bapak orang kaya, rumahnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Maliki. Bukan punya saya. Allah pemilik. Popularitas, kekuasaan merusak. Fir'aun merasa dia yang berkuasa. Namrus merasa dia berkuasa. Haman merasa kecerdasan itu punya dia. Qarun merasa harta itu punya dia. Obatnya di Al-Fatihah ini. Malik. Pemilik itu Allah, bukan kamu. Baik dibaca sebagai Malik atau sebagai Malik. Raja. Kita bukan raja, kita rakyat jelata, kita bukan apa-apa. Hai raja-raja, raja Persia, raja Romawi, kalian bukan raja. Malik Yaumiddin. Allah, raja segala raja. Raja di raja. Berkumpul semua raja-raja, dialah induk dari segala raja. Malik. Dan dia yang memiliki. Kata raja, ini milik saya, wilayah kekuasaan saya. Jangan kamu menginjakkan kaki di sini. Kalau kamu injakkan kaki di sini, tentara saya akan memancung kepala kamu. Malik, dia pemilik. Malik, dan dialah rajanya.
Pembahasan ke-11. Yaumiddin. Yaumiddin, hari akhirat, hari pembalasan, hari nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya akhirat itu tidak ada? Hei orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang pakai jilbab, orang-orang yang takut sama Tuhan. Bagaimana nanti kalau seandainya kita mati dan ternyata akhirat itu tidak ada, surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada? Betapa menyedihkannya kalian. Nggak mabuk, nggak zina, nggak sakau, nggak judi online. Waduh, kalian sudah meninggalkan kenikmatan. Gimana kalau ternyata akhirat itu nggak ada? Ditanyakan pertanyaan itu kepada Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat, bagaimana kalau nanti ternyata akhirat itu tidak ada dan Tuhan tidak ada, surga tidak ada? Syekh Ahmad Didat tersenyum menjawab, kekecewaan saya tidak lebih dahsyat daripada kekecewaanmu kalau ternyata nanti neraka itu ada. Saya tidak minum khamar, saya tidak menjudi, saya tidak berzina. Baik untuk saya. Tapi kamu yang berjudi, berzina, minum khamar, mengganggu bini orang, merusak silaturahim, meracun ikan, membakar hutan, menghancur, merusak dunia. Ternyata akhirat itu ada, ternyata surga itu ada, dan ternyata neraka itu ada. Kekecewaanmu jauh lebih dalam daripada saya. Orang yang yakin akhirat, kalau dia kaya, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena ada surga yang lebih hebat. Orang yang yakin akhirat, kalau dia miskin, dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena susahnya di sini, ada yang lebih susah lagi nanti di sana. Apa dia? Mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang jadi milioner sekarang, dia tidak merasa apa-apa. Kenapa? Karena nikmat surga mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Orang yang melepuh kulit tangannya, terbakar kulitnya untuk mencari gaji satu hari 50.000. Setelah bekerja 1 bulan hanya mendapatkan 1.500.000. Lalu kemudian gajinya itu diambil oleh mandornya, dipotong, disunat. Potong itu, potong ini, ini gaji kamu. Kalau mau ambil, nggak mau nggak usah. Dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Ada akhirat. Akhirat membuat orang tidak putus asa. Dengan meyakini akhirat, orang menjadi kuat. Kenapa orang bisa stres, depresi, bipolar, putus asa, bunuh diri? Karena menganggap dunia inilah segalanya. Kalau dia kaya, dia akan mabuk semabuknya, berzina sezina-zinanya, karena dia anggap inilah kenikmatan yang paling besar. Dan kalau dia kecewa, gagal, dia akan stres, depresi. Orang beriman, kalau dia berhasil, ini hanya baru DP-nya saja. Malik yaumiddin, nanti di akhirat lebih hebat, lebih dahsyat. Malik yaumiddin. 9. 12. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepada Engkau kami menyembah. Beribadah kami hanya kepada Engkau. Kami tidak beribadah kepada pohon kayu, tidak beribadah kepada lembu, tidak beribadah kepada batu, tidak beribadah kepada hantu, tidak beribadah kepada kamu. Iyyaka na'budu, kami hanya beribadah kepada Allah. Kami menghambakan diri kami mengabdikan diri kami. Na'budu diambil dari kata ain ba'dal abdun. Abdun artinya hamba. Kalau hamba pasti ada tuannya. Kalau saya seorang hamba, saya punya anak, anak saya milik tuan saya. Kalau saya seorang hamba, saya bekerja, saya dapat gaji, gaji saya milik tuan saya. Kalau saya seorang hamba, maka seluruh diri saya milik tuan saya, sampai saya menebus diri saya. Penghambaan dalam Islam
dihilangkan secara perlahan. Akhrajan nasa min ibadatil, manusia dikeluarkan dari menyembah manusia kepada menyembah Rabbil ibad, Rabbnya para hamba. Sebelumnya orang menyembah manusia, orang kaya disembah, orang sakti disembah. Setelah Islam datang, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia, menyembah kepada Rabb yang menciptakan manusia. Iyyaka na'budu. 13. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau juga kami minta tolong. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini seperti berlayar di atas samudra yang luas, kaki tidak menginjak ke bawah, langit tak berpegang. Ombaknya kencang, angin puting beliung, karangnya tajam. Kemana meminta? Nasta'in. Kami hanya minta tolong kepadamu. Kenapa disandingkan antara ibadah dengan minta tolong? Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada selain Allah. Beribadahnya kepada Allah, mintanya kepada dukun. Beribadah kepada Allah, mintanya kepada pohon kayu. Beribadah kepada Allah, mintanya kepada sungai. Maka mesti connect. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 14. Ihdina, beri kami hidayah. Saya akan melakukan perjalanan keluar dari kota Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Sampai di jembatan Rantau Berangin, saya melihat ada pamflet sebelah kiri Payakumbuh, Sumatera Barat, sebelah kanan Rokan Hulu, terus ke Dalu-Dalu, terus ke Sumatera Utara. Maka pamflet itu adalah hidayah. Karena dialah yang menunjukkan saya mau ke Sumatera Utara atau mau ke Sumatera Barat. Atau mau pulang ke Riau. Maka ihdina, beri kami hidayah. Beri kami petunjuk. Tengah malam gelap gulita, tak tahu mana utara, selatan, tenggara, timur, barat, daya. Lalu kemudian melihat bintang. Oh, maka bintang itu adalah hidayah. Dia penunjuk jalan. Ihdina, beri kami hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita kan sudah Islam. Kenapa kita minta hidayah? Kita bukan non-muslim, kita orang Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah ada dua. Hidayah sebelum Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidayah yang kedua, istiqamah dalam Islam. Jadi yang kita mintakan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kita sudah dapat. Hidayah la ilaha illallah sudah dapat. Hidayah bernabi kepada Nabi Muhammad SAW sudah dapat. Lalu hidayah apa? Hidayah istiqamah dalam Islam. Pagi, ihdinas siratal mustaqim. Siang, ihdinas siratal mustaqim. Petang, ihdinas siratal mustaqim. Tenggelam matahari, ihdinas siratal mustaqim. Sempurna gelap malam, ihdinas siratal mustaqim. Sepertiga malam tahajud, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai putus daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. 15. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maknanya Islam. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus, maksudnya berikan kami Islam. Tapi kita sudah muslim, sudah dapat Islam. Berikan kami istiqamah dalam Islam. Jangan sampai keluar dari Islam. Itu makna siratal mustaqim. Tapi katanya nanti di akhirat ada sirat. Hadisnya sahih. Tentang sirat. Nanti orang akan melewatinya. Ada yang lewat seperti kilat. Ada yang lewat seperti kuda yang kencang. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bahwa itu juga maksudnya ketika melewati siratal mustaqim, maka mudahkanlah kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita istiqomah dalam Islam, insya Allah mudahlah kita melewati titian siratal mustaqim. 16.
Apa itu siratal mustaqim? Dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah engkau berikan kepada mereka. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? 4 golongan. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Nabiyyin, nabi-nabi. Siddiqin, orang yang benar. Syuhada, orang yang mati syahid. Salihin, orang-orang yang soleh. Berikanlah kami jalan. Jalan yang mana? Jalan yang sudah kau berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jalan apa itu? Jalan Islam. Jalan yang kita minta adalah jalan Islam. Tidak ada kontradiktif antara siratal mustaqim Islam dengan siratal mustaqim nanti di akhirat melewati sirat. Malah itu ada korelasi yang sangat ketat. Kalau kita menjalani Islam dengan benar di sini, maka mudah nanti di siratal mustaqim di sana. Kenapa gagal melewati siratal mustaqim di sana, masuk neraka, terpeleset, jatuh? Karena tidak istiqomah dalam siratal mustaqim di sini. Ihdinas siratal mustaqim. 16 siratal ladzina an'amta alaihim. 17 ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai. Dalam hadis dikatakan siapa itu maghdub? Yahudi. Bukan orang yang engkau murkai, orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena sebelum Nabi Muhammad datang, mereka mau ngikut Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uts akhiraz zaman. Ya Allah, tolonglah kami berperang melawan Bani Ghatafan, menangkan kami berkat Nabi akhir zaman yang engkau akan kirim nanti. Maksudnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi datang, mereka sudah selalu bertawasul menyebut-nyebut nama Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika orang yang mereka kenal itu datang, kafaru bih, justru mereka kafir, ingkar. Maka mereka disebut maghdub, mereka orang yang dimurkai. Ayat 17. Poin 17. Poin ke-18. Waladdallin, Nasara. Kenapa mereka disebut dhalin, sesat? Karena mempertuhankan yang tidak layak menjadi Tuhan. Kalau Yahudi, dia tetap menyembah Allah, tapi tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Kalau dhalin, Nasara, mempertuhankan manusia, maka disebut dengan dhalin, sesat. Wal maghdubi alaihim waladdallin. 19. Amin artinya istajib doa'ana. Amin. Panjang. Amin. Amin. Jujur. Al-amin, jujur, amanah. Kalau perempuan, aminah. Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur, amanah. Amin. Istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Apanya yang dikabulkan? Permohonan tadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 20. Membaca Al-Fatihah berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah.
Aku tak layak dipuji. Pujian hanya milik-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa kata Allah? Athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung, melambung, mengagungkan aku. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Azzamani abdi. Hambaku sedang menta'zim, mengagungkan, memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani abdi wa lahu ma sa'al. Dia meminta kepada aku, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Maka kita mengucapkan serentak dengan suara yang keras, amin. Kabulkanlah ya Allah. Itulah 20 poin yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalau kita baca Al-Fatihah dalam sholat, di luar sholat, menambah kekhusyuan kita. Dengan membaca Al-Fatihah menguatkan keyakinan kita. Dengan membaca Al-Fatihah membuka segala simpul-simpul yang terkunci. 20 poin dalam tadabbur surat Al-Fatihah. Semoga menjadi bekal kita. Dan sebagai pengantar dialog malam ini, sudah jam 20.42. Saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.